ada sekam, tentu ada gandumnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Bacaan hari ini memberikan pengertian kepadaku bahwa Alkitab itu firman Tuhan yang tertulis. Melalui firman Tuhan itu berguna sebagai petunjuk kita dapat memenuhi kebutuhan rohani kita. Tetapi cukup sayang menjadikannya sebagai tujuan akhir. Artinya, kita sudah merasa puas, sudah membaca Alkitab puluhan kali. Bahkan hal itu kita bangga-banggakan. Kita juga sudah puas karena memperlengkapinya dengan renungan dan buku-buku rohani. Terus kita juga puas dengan giat mengikuti kelompok PA dan PD, mendengarkan khotbah setiap minggu. Itu semua memang perlu, tetapi belum cukup untuk mendapatkan manfaat firman yang sesungguhnya seperti yang dikehendaki Tuhan dalam bacaan hari ini. Membaca, mendengar, dan mempelajari kitab suci adalah langkah awal. Jika berhenti di situ, kita hanya menambah pengetahuan tentang Alkitab. Kita harus memperlengkapinya dengan mengikuti petunjuk firman Tuhan. Artinya, kita perlu menaati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 1 ayat 22-25. Saya yakin bila kehendak Tuhan itu terpenuhi dalam hidup kita, mata dan hati kita dibaruinya. Saya mengundang Bapak Christian Suharto dari Internet Solution Insol mengiringi pujian Keluarga Indah Usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian berikut, Mataku Tertuju Padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Cerita tentang Yusuf yang jadi Perdana Menteri di Mesir begitu terkenal. Saat itu Mesir dilanda kelaparan. Yusuf membuang sekam dari lumbung-lumbungnya ke Sungai Nil. Sekam itu mengambang sampai jauh mengikuti aliran air, sehingga orang-orang yang tinggal di tepian sungai jauh di daerah hilir dapat melihatnya. Hanya sekam yang mereka lihat, namun itu berarti ada banyak gandum di suatu tempat. Ketika melihat sekam yang mengambang itu, mereka yakin bahwa jika mereka cukup kuat untuk pergi dan menemukan tempat sekam itu dibuang, mereka pasti mendapati persediaan gandum yang berlimpah. Nah, seperti sekam yang menunjukkan adanya persediaan gandum, demikian juga kita akan menemukan gandumnya, yakni kehidupan yang diubahkan oleh firman Kristus yang kita terapkan dalam hidup kita setelah kita membaca, merenungkan, membaca buku-buku rohani dan mengikuti PAPD. Tanpa menerapkannya dalam hidup, kita pasti hanya menjadi orang yang berpengetahuan Alkitab. Amin. Inspirasi hari ini, firman Kristus tidak sekedar memberi kita pengetahuan, tetapi juga memberi perubahan dalam pembaruan hidup.